Halo, saya Denny dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas tentang rekursif, khususnya kita melatih tracing program rekursif. Nah, ini ada sebuah program namanya cetak rekursif, di mana di method main-nya ada pemanggilan 4 method, yaitu cetak 1, cetak 2, cetak 3, dan cetak 4. Nah, parameternya adalah 3. Nah, kita lihat dulu sekarang apa output dari pemanggilan method cetak 1 dengan parameter 3. Nah, coba pikirkan dulu, kita lihat dulu di sini. Ini ada program cetak 1, parameternya i. Jika i lebih besar sama dengan 1, maka yang dilakukan adalah cetak 1, i-nya dikurangi 1. Kemudian baru cetak i. Nah, tadi kita ingat bahwa pemanggilan metodenya itu adalah cetak 1, i-nya itu adalah 3. Oke. Coba pikirkan dulu, apa yang dicetak? Anda bisa pause. Apakah Anda sudah berhasil menentukan apa output dari program ini? Oke, sekarang kita bahas. Nah, ingat untuk melakukan tracing dari program rekursif, kita harus menggunakan call stack, ya. Kita simulasikan menggunakan call stack. Nah, pertama kali yang itu adalah method main. Method main memanggil method cetak 1 dengan parameter 3. Nah, di sini untuk memudahkan saya kasih nomor baris 1, 2, dan 3 karena ada 3 instruksi. Nah, ketika manggil cetak 1 dengan parameter 3, diperiksa dulu apakah i lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1. Ya, berarti dia melakukan eksekusi baris kedua. Nah, ini saya tulis sekarang sedang mengeksekusi baris kedua. Pada baris kedua, dia memanggil method cetak 1 dengan i dikurangi 1. I dikurangi 1, i-nya berapa? Tadi 3, dikurangi 1 jadi 2. Jadi dia memanggil method baru yaitu cetak 1 dengan parameter 2. Nah, karena ini memanggil method baru, mulai lagi dari baris ke 1. Apakah i lebih besar sama dengan 1? Ya. Maka panggil lagi, sekarang masuk baris kedua, cetak 1, i dikurangi 1, i-nya adalah 2, ya ini kan i-nya. Jadi kita manggil cetak 1 dengan parameter 1. Mulai lagi dengan baris pertama. Apakah i lebih besar sama 1? Iya. Nah, masuk baris kedua, cetak 1, i dikurangi 1. I-nya berapa? 1 dikurangi 1, jadi kita manggil cetak 1, 0. Nah, kita mulai lagi dari baris pertama. Nah, di sini apakah i lebih besar sama dengan 1? False. Karena false, dia tidak melakukan baris kedua, langsung ke baris ketiga. Cetak system out print line i. Nah, sekarang pertanyaannya, i-nya berapa yang dicetak? Nah, karena kita ada di method di sini, maka i yang dicetak adalah 0. Karena i pada saat itu adalah 0. Jadi yang dicetak pertama kali itu adalah 0. Ya, jadi setelah baris 3 selesai, ini selesai, di-pop dari stack. Nah, ingat, berikutnya adalah kembali ke method pemanggil. Siapa method pemanggil? Ada cetak 1 dengan parameter 1. Ya. Tadi sudah melakukan perintah 1 dan 2, sekarang berarti melakukan perintah ke 3. Apa yang perintah ketiga? System out print line i. Berapa i-nya? Nah, i-nya di sini adalah 1, berarti berikutnya yang dicetak adalah 1. Nah, ini sudah selesai. Kembali kemana? Ke pemanggilnya. Pemanggilnya siapa? Cetak 1, 2, ya. Nah, yang belum dilakukan apa? Baris ketiga. Baris ketiga cetak i. I-nya berapa? Adalah 2. Nah, kemudian ini selesai. Kembali ke pemanggilnya. Di sini, tadi udah baris 1 sudah, baris 2 sudah, sekarang tinggal baris ke-3. System out print line i. I-nya itu adalah 3. Berarti di sini 3. Nah, ini selesai. Kembali ke method main. Jadi, untuk cetak 1, itu yang dicetak adalah 0, 1, 2, 3. Nah, di sini kita lihat contoh kedua.
di sini program rekursif kedua, cetak 2, di sini yang dilakukan adalah pertama, mencetak I, kemudian kedua, apakah I lebih besar sama dengan 1, kemudian ketiga adalah pemanggilan rekursif cetak 2, di mana I-nya dikurangi 1. Nah, kita coba lagi, kita tracing. Tadi dari method main, ya, dia memanggil method cetak 2 dengan parameternya adalah 3. Nah, di sini kita lakukan baris ke 1. Apa yang dilakukan di baris ke 1? Sistem out line I. Berapa I-nya? Lihat parameternya di sini ada 3, berarti I-nya adalah 3. Berarti yang pertama kali dicetak adalah 3. Kemudian lakukan baris kedua. Apakah I lebih besar sama dengan 1? Ya, maka sekarang lakukan baris ketiga. Baris ketiga adalah cetak 2, I dikurangi 1. Berarti memanggil method cetak 2, I dikurangi 1 yaitu 2. Nah, kembali lagi mulai dari baris pertama pemanggilan method ini. Ya, cetak sistem out print line I. Berapa I-nya yang dicetak adalah 2. Ya, setelah selesai kita cek apakah lebih besar sama dengan 1? Ya, maka lakukan yang ketiga. Yang ketiga apa? Cetak 2 dengan I dikurangi 1 yaitu 1. Nah, balik lagi, mulai dari baris pertama. Apa yang dilakukan? Mencetak I. I-nya adalah 1. Kemudian lakukan baris kedua. Apakah lebih besar sama dengan 1? Ya. Maka lakukan baris ketiga, yaitu memanggil cetak 2 dengan I dikurangi 1 yaitu 0. Nah, di sini lakukan lagi baris pertama. Sistem out print line I. Berarti yang dicetak apa? I-nya adalah 0. Apakah I lebih besar dari sama dengan 1? Jawabannya tidak. Maka di sini selesai. Ketika selesai di pop. Nah, kembali ke pemanggilnya adalah cetak 2 dengan I-nya itu adalah 1. Lihat di sini saya sudah selesai melakukan semuanya. Karena itu langsung ini di pop juga karena sudah selesai. Kembali ke pemanggilnya cetak 2 dengan parameter 2. Saya juga sudah melakukan semua instruksi di sini. Sudah selesai. Kembali ke cetak 2 dengan parameter 3. Ini sudah selesai. Kembali lagi ke pemanggilnya adalah method main. Jadi untuk method cetak 2 yang dicetak adalah 3, 2, 1, 0. Nah, sekarang di sini ini adalah versi yang ketiga, cetak 3. Yang dilakukan adalah pertama, kita memeriksa apakah I lebih besar sama dengan 1. Kedua, kita cetak I. Ketiga, kita memanggil rekursif method cetak 3 dengan I-nya dikurangi 1. Nah, oke, kita coba tracing lagi. Ingat, pertama kali adalah method main. Main memanggil method cetak 3 dengan I-nya itu adalah 3. Nah, sekarang kita mulai. Baris pertama, apakah I lebih besar sama dengan 1? Ya. Lakukan baris kedua, yaitu mencetak I. Berapa I-nya? Adalah 3. Lakukan baris ketiga, cetak 3 I-1. Berarti kita memanggil cetak 3 I-1 yaitu 2. Lakukan baris pertama lagi. Baris pertama, apakah I lebih besar sama dengan 1? Ya. Lakukan baris kedua. Cetak I. I-nya di sini adalah 2. Kemudian panggil cetak 3. Di sini I dikurangi 1 yaitu memanggil cetak 3. Di sini memanggil 1. Lakukan lagi baris pertama. Ya. Nah, baris pertama apa? Apakah I lebih besar sama dengan 1? Jawabannya iya. Nah, kemudian cetak baris kedua, cetak I, yaitu I-nya adalah 1. Kemudian selesai lakukan ketiga, yaitu cetak 3, I dikurangi 1. I-nya tadinya 1, jadi memanggil rekursif cetak 3 dengan parameter 0. Nah, lakukan lagi baris pertama. Apakah I lebih besar sama dengan 1? Jawabannya tidak, maka langsung selesai keluar dari method ini. Ya, ke pemanggilnya adalah cetak 3 dengan parameter 1. Ini juga sudah selesai. Kembali lagi pemanggilnya cetak 3 dengan parameter 2. Sudah semua dilakukan. Lakukan kembali ke pemanggilnya cetak 3. Sudah semua. Kembali ke method main. Ya. Jadi yang dicetak adalah angka 3, 2, dan 1. Nah, dalam method cetak 4, di sini agak berbeda sedikit dengan cetak 3. Di mana pertama kita periksa apakah I lebih besar sama dengan 1. Kedua, kita lakukan pemanggilan rekursif terlebih dahulu.
ketiga baru kita mencetak nilainya, ya. Jadi di sini yang bisa dilihat juga, kita memanggil rekursif dulu baru melakukan pekerjaan. Nah, kita coba tracing. Pertama method main. Method main memanggil cetak 4 dengan parameter 3. Nah, di sini yang kita lakukan adalah baris pertama, apakah I lebih besar sama dengan 1? Ya, lakukan baris kedua. Nah, baris kedua kita memanggil cetak 4 dengan parameter 2. Nah, kemudian di sini lakukan lagi baris pertama, apakah I lebih besar sama dengan 1? Ya, maka lakukan baris kedua, cetak 4 dengan parameter 1 dan baris 1. Perhatikan bahwa di sini kita belum mencetak apapun, ya. Beda dengan yang cetak 3 sebelumnya. Nah, baris pertama di sini balik lagi ke sini, cetak 4 dengan parameter 1. Apakah I lebih besar sama 1? Iya, maka lakukan baris berikutnya, perintah berikutnya, cetak 4, I dikurangi 1, yaitu kita memanggil rekursif, cetak 4 dengan parameter 0. Ya. Nah, dari di sini, kita lihat di sini, if I lebih besar sama dengan 1, jawabannya adalah false. Karena itu, ya, langsung selesai. Jadi kembali ke pemanggilnya. Kalau Anda lihat dulu di sini, apakah di sini baris ketiga pernah dieksekusi? Belum pernah dieksekusi. Makanya belum ada hasil print out apapun, ya. Nah, balik lagi ke sini. Kalau kita setelah ini selesai, maka ini akan di-pop dari call stack kembali ke pemanggilnya. Pemanggilnya adalah cetak 4, 1. Nah, di sini kita sudah melakukan langkah 1, langkah kedua. Sekarang kita lakukan langkah ketiga, yaitu apa? System out print line I. Berapa I-nya? 1. Ya, ini sudah selesai. Kembali pemanggilnya sudah melakukan 1 dan 2, sekarang lakukan 3. 3 ngapain? Mencetak I. I-nya berapa di sini adalah 2. Nah, kemudian di sini kembali ke pemanggilnya adalah cetak 4 dengan parameter 3. 1 dan 2 sudah lakukan, sekarang lakukan 3. Apa itu? System out print line I, yaitu mencetak 3. Ini selesai. Kemudian kembali ke method main. Nah, yang Anda perhatikan di sini bahwa ada pekerjaan yang kita lakukan sebelum pemanggil rekursif, ada juga yang sesudah pemanggil rekursif, ya. Nah, ternyata hasilnya bisa terbalik. Nah, saya harap dengan video ini Anda bisa mengerti sebagaimana komputer melakukan eksekusi program rekursif. Dan jika Anda mengerti ini, Anda bisa membuat program rekursif dengan baik.